semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini ingin membalikkan keadaan di MotoGP Amerika Serikat 2024. Luca Marini sangat ingin membalikkan awal yang sulit dalam karirnya di Honda dengan meraih hasil terbaiknya. MotoGP Amerika akhir pekan ini memberikan Marini kesempatan untuk memanfaatkan kenangan indah tahun lalu. Kemudian mengendarai Ducati F46, Marini finish kedua di sirkuit Amerika untuk mencatatkan hasil terbaiknya dalam 3 musim di kelas Premier. Dia kemudian beralih ke Repsol Honda sebagai pengganti Marc Marquez. Setelah 2 putaran musim 2024, ia menjadi satu dari 3 pembalap yang belum mencetak 1 poin pun. Namun yang menggembirakan adalah Honda berangkat ke Chota dengan mengetahui bahwa mereka memenangkan Grand Prix tahun lalu. Di tengah tahun yang buruk, Alex Rins dari Alcir Honda finish di depan Luca Marini. Austin memiliki tempat spesial di hati saya dan saya memiliki kenangan indah dari tahun lalu, kata Luca Marini jelang balapan. Kita berada dalam situasi yang berbeda tahun ini, namun saya masih yakin bahwa kita dapat membuat lebih banyak kemajuan di Amerika. Ini adalah sirkuit yang sangat khusus di Texas dan Anda telah melihat bahwa Honda pernah mengadakan sesuatu di sana di masa lalu. Apapun jalurnya, fokus dan niat kami tetap sama saat kami terus membangun proyek ini. Luca Marini finish di urutan ke-20 dan ke-17 dalam 2 Grand Prix untuk memulai karirnya sebagai pembalap pabrikan, sehingga berharap untuk mendapatkan peruntungan yang lebih baik di Texas. Adik Valentino Rossi diharap bersabar. Honda diramal bangkit lebih dari Yamaha. Ramon Fourcade menguak ramalan tentang Honda yang merupakan tim adik Valentino Rossi, Luca Marini, dan Yamaha. 2 pabrikan asal Jepang itu sedang berjuang keras untuk bangkit. Keduanya tak bisa membendung dominasi tim-tim Eropa, salah satunya Ducati. 2 dari balapan musim 2024 yang sudah digelar, aroma kebangkitan Yamaha mulai menyerbak. Joki gajuan mereka Fabio Quartararo menggodol sepasang posisi sebelum besar di seri Portugal beberapa waktu yang lalu. Kondisi tim Garputala lebih bagus ketimbang Honda. Tim berlogo sayap tersebut belum pernah mengirim satu pembalapnya ke posisi sebelum besar, padahal mereka menurunkan joki lebih banyak daripada Yamaha yang hanya punya 1 tim. Sebuah ramalan lantas dibuat oleh Ramon Fourcade untuk tim Honda. Pria yang malang melintang sebagai kepala kru MotoGP itu menilai kebangkitan Honda akan lebih lambat dari Yamaha. Yamaha akan membaik segera, tuturnya otomatis dari Motosanto TS. Sekarang mereka tahu harus ke arah mana. Mungkin pada akhir musim mereka akan menjadi sepeda motor yang menarik. Sementara itu Honda butuh waktu lebih dari yang lama dari Yamaha. Jika Anda ingin bersaing ke kejuaraan, maka mereka harus berinvestasi, imbuh Ramon Fourcade. Selain soal Yamaha dan Honda, kursi panas tim Ducati pabrikan juga menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, 1 tempat sudah dipastikan oleh Pecco Bagnaia. Dengan demikian hanya sisa 1 tim yang dibutuhkan, Ducati Lenovo, untuk bisa mendampingi Pecco Bagnaia. Menurut Fourcade ada 2 kandidat kuat calon tandem Pecco. Jorge Martin mengendarai sepeda motor pabrikan, ungkapnya. Hal itu dapat terjadi meski dia bukanlah pembalap pabrikan. Perbedaannya hanya soal ego. Apakah Martin dapat tawaran pindah besok? Apakah dia tak akan meninggalkan timnya di belakang? Di samping itu ada pembalap lain yang melihat data Martin serta Pecco. Martin baiknya mendapatkan tim pabrikan. Fokusnya pada Bastianini dan Martin. Jika ada bisa mengganggu lainnya, maka mungkin itu Marquez. Tapi saya pikir Marquez bagi sulit karena itu punya 2 ayam jago dalam 1 kandang, tambah Fourcade. Kembali ke Luca Marini. Luca Marini adalah pembalap tertinggi dan terberat di MotoGP. Bersama Ducati MotoGP, podium bisa dimainkan, namun bersama Honda lebih sulit.
Setelah 2 balapan akhir pekan di MotoGP musim 2024, Luca Marini menjadi satu dari 3 pembalap yang masih tanpa poin bersama Raul Fernandez dan Franco Morbidelli. Awal yang rumit di MotoGP diperkirakan akan dialami adik Valentino Rossi, namun pindah dari Ducati ke Honda. Namun mungkin tidak menyangka akan menjadi yang terakhir di antara 4 pembalap merek Jepang tersebut. Masih banyak waktu untuk pulih dari tantangan internal grup HRC. Tujuan Luca Marini pada tahun 2024 adalah finish di depan Joan Mir, Nakagami dan Zarco, sebuah pencapaian yang belum bisa sepenuhnya terlihat. Dia tidak hanya harus menghadapi motor yang baru sulit seperti RC213V, tetapi juga dengan lingkungan baru di garasi. Terlebih lagi di musim keempatnya di kelas MotoGP, ia harus mengatasi masalah umum, tinggi badan dan berat badan jauh di atas rata-rata. Dengan tinggi badan 1,84 meter, Luca Marini menjadi yang tertinggi di antara 22 pembalap resmi MotoGP. Rekan timnya di Honda, Joan Mir, hanya lebih pendek 3 cm dan dengan tinggi 1,81 meter. Merupakan pembalap terbesar kedua di lintasan dengan bobot badan 69 kg. Luca Marini masuk dalam 3 besar pembalap kelas Premier terberat di grid start. Di depannya ada Takaki Nakagami 70 kg dan Augusto Fernandez 72 kg. Sebagai perbandingan, pembalap MotoGP terpendek adalah Jorge Martin dengan tinggi badan 1,67 meter. Yang paling ringan bobotnya adalah mantan rekan tim Marini Marco Bezzecchi yang bobotnya hanya 61 kg. Angka-angka yang dimiliki Luca Marini tentu tidak membantu saat mengendari prototipe MotoGP, sehingga mengevaluasi pada RC213V juga terhambat oleh faktor ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi murid Akademi Vermatam yang mencoba menyikapinya dengan humor. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa untuk mengurangi berat badan. Kurang dari ini mustahil bagi saya kecuali memotong kakiku. Tapi saya tidak mau melakukannya karena saya sangat menyukai diri saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Saya suka menjadi lebih tinggi dari yang lain, kata bercanda. Mengenai performa bersama Honda, dia terus percaya diri. Saya pikir kami hanya perlu mencari basis itu. Berhasil bagi saya, kami memerlukan waktu tetapi saya pikir kami berada di jalur yang benar, kata Luca Marini menjelaskan. Maka dari itu Luca Marini akan berjuang di MotoGP Amerika Serikat 2024 di COTA. Luca Marini di sirkuit menantang di Austin, ingin meraih podium kembali. Seri ketiga musim MotoGP 2024 akan berlangsung di sirkuit COTA Austin, Amerika Serikat. Hal ini karena Argentina gagal menggelar MotoGP tahun 2024 sehingga kali terpendek menjadi 21 seri dari rencana awal 22 seri. Setelah Qatar dan Portugal, tim Repsol Honda menuju Amerika dengan optimisme tinggi dalam pengembangan motor jangka panjang. Maka dari itu Luca Marini dan Joan Mir tentu saja terus membangun motor mereka yang saat ini sedang berjuang mengejar pabrikan lain. Austin memiliki tempat spesial di hati saya dan saya memiliki kenangan indah dari tahun lalu, kata Luca Marini dalam rilis resmi HRC.